Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya Heri Purwanto di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang laporan, yaitu pengembangan kompetensi partisipan observasi praktik pembelajaran dengan rekan sejawat. Nah, ini merupakan contoh laporan yang mana ini bisa dijadikan referensi atau rujukan bagi teman-teman yang akan menggarap laporan untuk pengembangan kompetensi partisipan observasi praktik pembelajaran dengan rekan sejawat di RHK teman-teman. Mungkin ada dari teman-teman yang membuat RHK ini, silakan disimak baik-baik. Nah, ini merupakan contoh laporan pengembangan kompetensi partisipan observasi praktik pembelajaran dengan rekan sejawat. Di sini ini merupakan guru yang diobservasi dan yang mengobservasi. Nah, di sini untuk guru ke-1 itu merupakan Iteung Suriteung ya, SPD. Kemudian ini merupakan guru SMP Negeri Puryasri ya. Kemudian guru kedua ini ada Lamsijan. Nah, ini milik SMP Negeri Puryasri juga. Ini merupakan ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan ya. Semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita sebagai guru untuk bisa menyusun laporan sebaik mungkin. Nah, kita akan lanjutkan teman-teman ke lembar pengesahan. Nah, di sini untuk lembar pengesahan itu bentuknya seperti ini. Yang pertama itu laporan kegiatan pengembangan kompetensi guru, yaitu partisipan observasi pembelajaran dengan rekan sejawat sebagai syarat pemenuhan bukti dukung pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh. Nah, di sini guru ke-1 ini merupakan guru yang diobservasi. Nah, silakan diisi untuk nama, berikut juga dengan NIP-nya. Kemudian guru kedua yaitu adalah guru yang mengobservasi. Nah, di sini juga bisa diisikan nama dan juga NIP-nya. Nah, untuk tanggalnya di sini disahkan pada tanggal berapa? Nah, misalkan di sini contohnya adalah disahkan di Kuningan pada tanggal 1 Juni 2024. Kemudian di sini ada guru ke-1, kemudian guru kedua. Ini merupakan guru yang diobservasi dan yang ini merupakan guru yang mengobservasi. Kemudian ada juga tanda tangan dari kepala sekolah. Nah, ini untuk lembar pengesahannya. Kemudian selanjutnya di halaman ketiga ada kata pengantar. Nah, di sini seperti halnya yang tertera, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya, kami bisa menyelesaikan laporan kegiatan pengembangan kompetensi partisipan observasi pembelajaran dengan rekan sejawat sebagai salah satu kegiatan pemenuhan rencana hasil kerja dalam pengelolaan kinerja guru. Nah, di sini teman-teman. Kemudian laporan ini kami susun guna memenuhi bukti dukung salah satu kegiatan pengembangan kompetensi guru untuk penilaian kinerja guru tahun 2024, khususnya periode bulan Februari sampai Juni 2024. Nah, di sini. Kemudian di sini ada tanda tangan yang menyusun laporan ini, yaitu guru yang diobservasi. Selanjutnya untuk halaman keempat di sini ada bab 1, yaitu dokumen partisipan observasi praktik pembelajaran dengan rekan sejawat sebagai guru yang diobservasi. Nah, di sini yang pertama adalah rubrik observasi praktik pembelajaran. Nah, ini merupakan guru pelaku ya, nama guru pelaku yaitu observer, kemudian guru pengamat observer. Ya, di sini.
Kemudian periodenya dari Februari sampai Juni. Kemudian untuk tempatnya di ruang guru, kemudian hari tanggalnya, waktunya, nah di sini. Kemudian untuk tujuan, yaitu yang pertama adalah guru pelaku dan guru pengamat menyepakati target perilaku yang akan diobservasi dan upaya belajar untuk menampilkan perilaku itu secara efektif. Kemudian yang kedua, guru pelaku dan guru pengamat menyepakati jadwal observasi kinerja beserta kelengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan observasi pembelajaran. Nah, seperti itu. Kemudian untuk tabel selanjutnya di sini ada rencana hasil kerja. Yaitu di sini terwujudnya suasana kelas yang kondusif untuk proses pembelajaran belajar mengajar. Kemudian untuk fokus perilakunya ada dua, yaitu yang pertama strategi pengelompokan peserta didik, kemudian yang kedua kegiatan pendampingan belajar, dan yang kolom ketiga di sini upaya mempelajari. Ada dua juga. Yang pertama mengkaji referensi pengelolaan pembelajaran yang efektif, kemudian yang kedua diskusi dengan rekan sejawat. Nah, kemudian untuk rencana observasi pembelajaran di sini ada pelajaran kelas, yaitu misalkan pelajarannya, contohnya ya, ini merupakan contoh saja. Ini pelajaran PKN kelas 7. Untuk hari tanggalnya itu hari Senin tanggal 22 Februari tahun 2024. Kemudian untuk waktunya itu dari jam 7 sampai jam 9:15. Untuk perangkat ajarnya itu menggunakan modul ajar PKN kelas 7 dengan materi memahami kebebasan berorganisasi. Kemudian jika ada catatan lain silakan ditambahkan, jika tidak ada dikosongi saja. Selanjutnya, nah ini merupakan lanjutan dari yang tadi ya teman-teman. Kemudian di sini ada 1.2 yaitu tentang rubrik tindak lanjut observasi praktik pembelajaran. Nah, di sini sama seperti tadi, untuk yang atas ini, kolom yang atas merupakan nama guru pelaku, kemudian guru pengamat. Juga periode, tempat, kemudian tujuan, hari, tanggal, dan waktu. Nah, di sini sudah beda ya teman-teman. Di sini hari tanggalnya sudah 2 Maret tahun 2024, waktunya pukul 10 sampai 11. Nah, ini untuk tempatnya ada di ruang kelas 7A. Nah, selanjutnya untuk refleksi guru, yaitu pengelolaan kelas berjalan baik, kemudian strategi pengelompokan belajar efektif, pendampingan kelompok belajar belum optimal, serta rubrik penilaian belum mempertimbangkan tingkat keragaman partisipasi anggota kelompok belajar. Kemudian untuk kategori, yaitu pilihan belajar di PMM. Kemudian untuk tujuan tindak lanjut, yaitu meningkatkan kompetensi tentang pendampingan belajar peserta didik, kelompok belajar yang efektif, dan asesmen pembelajaran. Kemudian untuk upaya tindak lanjut, yaitu pelatihan mandiri di PMM, topik diferensiasi dalam pembelajaran SD. Nah, untuk kapan dilaksanakannya itu April tahun 2024. Nah, di sini kebutuhan atau dukungan apa atau siapa, yaitu dialog dengan rekan sejawat yang sudah sedang menempuh pelatihan yang sama. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya bab 2, yaitu dokumen observasi praktik pembelajaran dengan rekan sejawat sebagai pengamat. Nah, di sini yang pertama, rubrik observasi praktik pembelajaran. Ya, 1.1 itu merupakan rubrik diskusi persiapan observasi praktik pembelajaran. Yang di atas adalah nama guru pelaku, kemudian guru pengamat, kemudian periode, tempat, sama seperti yang tadi. Nah, di sini untuk rencana hasil kerjanya yaitu terwujudnya suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar. Kemudian fokus perilakunya itu ada strategi pengelompokan peserta didik, kemudian
kegiatan pendampingan belajar, kemudian teknik penilaian hasil kerja. Untuk upaya mempelajari itu yaitu mengkaji referensi pengelolaan pembelajaran yang efektif. Kemudian yang kelima, diskusi dengan rekan sejawat. Kemudian mengkaji kaidah penilaian kurikulum. Nah, untuk rencana observasi pembelajaran di sini pelajarannya tetap di PKN kelas 7, kemudian harinya sama seperti yang tadi, waktunya juga, dan juga perangkat ajar. Kemudian jika ada catatan silahkan ditambahkan. Nah, ini sama ya teman-teman seperti yang tadi. Silahkan bisa disimak untuk video yang tadi teman-teman. Nah, di sini ada rubrik tindak lanjut observasi praktik pembelajaran. Nah, di sini ini merupakan tindak lanjut yang selanjutnya. Di sini hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2024. Nah, di sini waktunya yaitu jam 10 sampai 11 ya. Nah, di sini sama seperti yang tadi, yaitu pengelolaan kelas berjalan baik, strategi pengelompokan belajar efektif, pendampingan kelompok belajar belum optimal, serta rubrik penilaian belum mempertimbangkan tingkat keragaman partisipasi anggota kelompok belajar. Kemudian untuk kategori itu pilihan belajar di PMM. Untuk tujuan tindak lanjut yaitu meningkatkan kompetensi tentang pendampingan belajar peserta didik, yaitu kelompok belajar yang efektif dan asesmen pembelajaran. Untuk upaya tindak lanjutnya pelatihan mandiri di PMM topik diferensiasi dalam pembelajaran. Nah, ini untuk pelaksanaannya itu di April tahun 2024. Untuk kebutuhan dukungan apa siapa, yaitu di sini dialog dengan rekan sejawat yang sudah sedang menempuh pelatihan yang sama. Jadi teman yang melakukan observasi juga teman-teman. Di halaman selanjutnya, di slide selanjutnya yaitu bab 3, yaitu bab penutup, yang mana ini merupakan bab terakhir, yaitu dengan demikianlah laporan pengembangan kompetensi, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, yaitu partisipan pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, semoga laporan diterima dan jika terdapat hal-hal yang harus dibenahi, kami siap membenahi sebagaimana mestinya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada daftar pustaka di halaman ke-12 yang merupakan salinan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yaitu nomor 7607 garis miring B.B1 garis miring HK.03 garis miring 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru. Kemudian yang terakhir untuk selanjutnya yaitu ini merupakan lampiran. Nah, di sini silakan dicantumkan atau dilampirkan juga, yaitu semua bukti fisik, baik itu foto ataupun salinan dokumen yang mendukung observasi seperti perangkat pembelajaran, media pembelajaran, bahan ajar, dan juga asesmen penilaiannya. Nah, di sini untuk seperti perangkat pelajarnya itu ada seperti modul ajar ataupun RPP, juga media-media pembelajaran yang digunakan di kelas. Kemudian bahan ajarnya pun juga dicantumkan dan juga dengan asesmen penilaian. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya bahas di video kali ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan dicantumkan di kolom komentar ya terkait dengan hal ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman atas partisipasinya dan juga dukungannya dalam kegiatan-kegiatan yang saya selenggarakan, khususnya untuk teman-teman yang dari seluruh Indonesia, baik itu guru SD, SMP maupun dari SMA ya. Saya terima kasih yang sebanyak-banyaknya, karena tanpa dukungan dari teman-teman saya tidak mungkin selalu semangat untuk membuat video-video atau berbagi ilmu dengan teman-teman di sini.
Ya di sini saya bukan untuk menggurui, saya juga belajar, tetapi di sini kita konsepnya adalah kita bisa belajar bersama, kita sharing bersama. Semoga ini bermanfaat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. I'm marveling